Halo semuanya, selamat datang di channel ini, Salam Dunia Satu Keluarga. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang UAS Take Home, pengantar studi ekologi. Kami akan mereview jurnal yang telah kami buat selama beberapa bulan yang lalu. Jurnal ini berjudul Praktik Kesadaran Membuang Sampah pada Tempatnya, yang mana terkait dengan kesadaran lingkungan sebagai solusi permasalahan lingkungan di SMK Matriwira Batam. Studi kasusnya pada peserta didik kelas 10 SMK Matriwira Batam tahun pelajaran 2019-2020. Oke, dengan kami dari Fakultas Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Universal semester 6. Ini ada saya sendiri, Agus Mereditan, sebagai pemateri pertama. Saya Elizabeth sebagai pemateri kedua. Saya Dinihan sebagai pemateri ketiga. Oke, adapun topik diskusi kami malam ini, malam, siang, ataupun pagi itu tergantung bagaimana audiens mendengarnya ya, kapan waktu. Kami ada 7 topik yang akan kami bahas pada hari ini. Ada latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, metode, analisis, diskusi, dan juga kesimpulan. Pertama, saya mulai dari latar belakang. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Apa yang melatar belakangi penelitian yang kami lakukan ini? Pertama itu sampah. Mengapa sampah? Sampah itu adalah suatu permasalahan dunia yang tiada hentinya. Seperti kita tahu, tidak terkecuali dunia Indonesia, negara kita. Indonesia itu adalah salah satu negara penyumbang sampah terbanyak di dunia. Dengan berbagai regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemko, Pemprov maupun pemerintah pusat, belum juga membuat kesadaran lingkungan yang baik dari undang-undang, perpu, peraturan presiden maupun perundang-undangan, belum membuat masyarakat kita tuh sadar tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Bahkan data menurut BPS tahun 2018 mengungkapkan bahwa 72% masyarakat Indonesia itu tidak acuh terhadap lingkungan hidup. Jadi masyarakat Indonesia itu sebanyak 72% tidak peduli terhadap lingkungannya. Lalu bagaimana sih solusi untuk membuat kesadaran masyarakat Indonesia ini sadar? Salah satunya menggunakan pendidikan. Jadi pendidikan itu dimaksudkan sebagai wadah untuk agen perubahan kesadaran lingkungan kita tuh semakin membaik. Jadi kami memilih fokus SMK Matriwira Batam sebagai pusat penelitian kami, karena kami melihat di sini peserta didiknya kurang memiliki kesadaran lingkungan. Makanya kami melakukan penelitian di sini. Dan penelitian ini difokuskan pada peserta didik kelas 10. Mengapa kelas 10? Karena kami beranggapan bahwa kelas 10 itu adalah fondasi awal yang kuat untuk membangun kesadaran lingkungan. Ketika mereka kelas 10 sudah memiliki kesadaran lingkungan yang baik, pada saat mereka kelas 11, 12 akan membuat efek domino. Efek domino itu akan membuat mereka memiliki kesadaran yang semakin lama semakin meningkat dari kelas 10, 11, 12. Jadi ketika mereka 3 tahun di sekolah, pengetahuan tentang kesadaran lingkungan dan praktikalnya itu semakin baik lagi. Lalu, latar belakang yang terakhir ini adalah sekolah terlalu banyak mengajarkan teori. Tidak bisa kita pungkiri, saya sendiri pada saat saya sekolah, teman-teman yang mendengarkan video ini, dan beberapa dari kita dari sekolah itu terlalu banyak diajarkan teori bagaimana daur ulang sampah, tapi kita tidak diajarkan bagaimana praktiknya mendaur ulang sampah seperti apa. Ini sungguh ironi ya teman-teman. Pendidikan yang merupakan sarana untuk membuat agen perubahan justru terkendala karena terlalu banyak mengajarkan teori dibandingkan praktikalnya. Itu saja latar belakangnya. Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh saudari saya, Elizabeth. Silakan, Eli. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah penjabaran dari identifikasi sebuah masalah dan pembatasan dalam sebuah masalah. Jadi dari latar belakang yang tadi dibahas itu, kami mengambil beberapa masalah utama dan mengelompokkannya menjadi 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu perilaku membuang sampah. Bagaimana perilaku peserta didik kelas 10 dalam membuang sampah pada tempatnya? Apakah mereka sadar atau tidak? Terus yang kedua, yaitu seberapa sering frekuensi yang dilakukan oleh peserta didik dalam menggunakan bahan plastik sebagai wadah dalam kegiatan sehari-hari. Ya, kita ketahui kan plastik merupakan bahan yang berbahaya bagi lingkungan dan alam saat ini. Terus yang ketiga, yaitu seberapa sadar
Dan pahamkah peserta didik terhadap daur ulang sampah dan kegiatan hijau? Terus yang keempat, seberapa pahamkah peserta didik terhadap efek membuang sampah sembarangan? Apakah mereka tahu efek dari membuang sampah sembarangan itu berbahaya? Terus lalu dari rumusan-rumusan masalah ini, kami menyimpulkan beberapa hal kajian pustaka dari berbagai referensi. Setidaknya ada 7 kajian pustaka yang kami gunakan. Yang pertama adalah sadar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 4, kesadaran itu berasal dari kata sadar. Sadar berarti tahu dan mengerti. Jadi bisa disimpulkan, sadar itu adalah niat dan ketahuan akan sesuatu hal. Terus yang kedua adalah kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan adalah untuk mengarahkan sikap dan pengertian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih, sehat, dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan, kesadaran lingkungan itu adalah niat dan kesadaran kelompok beserta individu dalam melestarikan dan menjaga lingkungan hidup. Terus yang ketiga adalah sampah. Menurut teori Kuncoro Kavi 2017, dia berpendapat bahwa sampah adalah bahan yang dibuang atau terbuang merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi bisa disimpulkan, sampah adalah hasil pembuangan atau sisa dari kegiatan makhluk hidup. Terus yang keempat adalah jenis sampah. Sampah pada umumnya dibagi menjadi 2 jenisnya. Yang pertama, organik dan non-organik. Organik adalah jenis sampah yang mudah terurai secara alami, sedangkan non-organik itu agak sulit terurai dan membutuhkan proses khusus untuk mengurangi jenis sampah ini. Terus, yang kelima adalah daur ulang sampah. Daur ulang sampah itu adalah proses pengolahan barang bekas menjadi barang baru lagi dan dapat digunakan kembali dengan nilai pakai yang tinggi. Jadi bisa disimpulkan, daur ulang sampah itu adalah proses pengolahan sampah terdiri dari kegiatan pemisahan, pengumpulan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas menjadi nilai pakai. Terus yang keenam adalah 4R. Dalam menangani masalah sampah, kita mempunyai 4 prinsip, yaitu 4R. Yang pertama adalah reduce atau mengurangi. Contohnya adalah mengurangi belanja yang tidak terlalu kita butuhkan. Terus yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Contohnya kita menggunakan botol air daur yang bisa diisi kembali. Terus yang ketiga yaitu reuse atau recycle atau mendaur ulang. Contohnya kita menggunakan bekas kaleng menjadi pot bunga. Terus yang keempat adalah replace. Contohnya membawa bekal dengan piring yang bisa dipakai kembali dan tidak menggunakan styrofoam. Terus yang ketujuh adalah efek sampah. Efek sampah ini menimbulkan permasalahan baru seperti menyebabkan banjir, menyebabkan pemandangan tidak elok, serta bisa berdampak pada kesehatan yang menimbulkan penyakit. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Oke, materi ketiga yang akan dijelasin oleh saya adalah metode. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki atau dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi. Oke, metode yang kami gunakan di sini yang pertama itu jenis penelitian yang kami lakukan adalah penelitian lapangan atau field research, yang mana kami langsung terjun ke lapangan yang tepatnya di SMK Material Wirabata. Yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kami lakukan adalah dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode pengumpulan data berdasarkan pada sampel yang dilakukan secara random, yang mana data-data ini kami kumpulkan oleh kami sendiri untuk menguji hipotesis yang telah kami tentukan. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara membagikan kuesioner secara daring menggunakan aplikasi Google Form. Yang keempat, teknik analisis. Data yang peneliti lakukan adalah menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Skala Likert yang kami gunakan dalam peneliti ini ada 4, yaitu tidak setuju,
kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Oke, next. Yang materi selanjutnya yaitu analisis. Dari data-data yang kami gunakan, next. Itu yang pertama, responden. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari 148 responden yang terdiri dari 59,5% responden yang atau sebanyak 88 peserta perempuan serta 40,5% responden atau sebanyak 60 peserta laki-laki, yang mana sebanyak 52% peserta didik lahir di Kota Batam dengan usia 15 sampai 16 tahun. Peserta didik terdiri dari 2 jurusan, yaitu jurusan akuntansi dan multimedia yang dibagi menjadi 5 kelas, yaitu akuntansi dan lembaga keuangan 1, 2, dan 3, multimedia 1 dan 2. Oke, next. Grafik yang pertama yaitu perilaku membuang sampah. Q1 itu melambangkan perilaku membuang sampah sembarangan di ruang kelas atau lingkungan sekolah. Q2 perilaku menumpuk sampah di ruang kelas atau lingkungan sekolah. Q3 perilaku membiarkan sampah berserakan di ruang kelas atau lingkungan sekolah. Dari gambar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa siswa-siswi SMK Material Wira masih mempunyai kebiasaan membuang, menumpukan dan membiarkan sampah berserakan di ruang kelas dengan alasan sekolah menyediakan tong sampah yang kurang. Banyak yang membuang sampah sembarangan dalam seminggu setidaknya 3-4 kali. Peserta didik juga pernah menumpukan sampah. Biasanya mereka menumpukan sampah sewaktu jam istirahat, sehingga lupa membuang sampah yang ditumpukan tadi pada saat jam pulang sekolah. Oke, next. Grafik kedua yaitu penggunaan bahan plastik. A1 itu melambangkan peserta didik membeli makanan menggunakan styrofoam. A2 itu melambangkan peserta didik lebih memilih meminum minuman dengan menggunakan sedotan plastik. A3 itu melambangkan peserta didik menyuruh temannya untuk membeli minuman dengan menggunakan kantong plastik. A4 melambangkan peserta didik menyuruh temannya untuk membeli makanan dengan menggunakan piring plastik. A5, peserta didik memakai kantong belanja yang berbahan plastik. Oke, dari hasil kuesioner ini, jawabannya sebalik dengan grafik yang pertama. Kegiatan penggunaan bahan plastik, para peserta didik kurang setuju dengan adanya penggunaan bahan plastik dalam kegiatan sehari-hari, seperti membeli minuman, membeli makanan menggunakan styrofoam atau kantong plastik. Dikarenakan pada kantin sekolah, peserta didik terbiasa membeli minuman membawa botol sendiri. Pada kantin sekolah, peserta didik menggunakan kertas minyak serta piring bambu. Dikarenakan sekolah tidak menyediakan piring styrofoam atau pembungkus makanan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa efek dari faktor keadaan yang membantu untuk menunjukkan rasa peduli terhadap penggunaan bahan plastik membutuhkan dorongan dari pihak luar untuk membuat kesadaran yang lebih bagi peserta didik untuk mengurangi penggunaan bahan plastik. Oke, next. Grafik yang ketiga yaitu tentang daur ulang sampah. B1 itu melambangkan peserta didik tidak peduli dengan informasi daur ulang sampah. B2 melambangkan peserta didik tidak peduli dengan informasi mengenai konsep 3R. B3 peserta didik tidak peduli tentang bagaimana cara mengolah sampah yang dapat terurai. B4 peserta didik tidak peduli dengan kegiatan yang mencintai alam. B5 peserta didik tidak akan mendaur ulang sampah. Dari grafik ini kita dapat menyimpulkan bahwa kesadaran peserta didik terhadap informasi mengenai daur ulang sampah, konsep 3R, cara mengolah sampah, kegiatan mencintai alam, dan mendaur ulang sampah sudah mulai terlihat karena menurut peserta didik kegiatan mencintai alam itu sangat penting. Di lingkungan pendidikan kita diwajibkan untuk mengikuti pramuka dengan upaya memperdekat hubungan antar manusia dengan alam. Dan sekolah juga sering melakukan kegiatan daur ulang. Namun, untuk masalah pengetahuan ataupun teori, peserta didik sudah sering diajarkan pada saat di bangku sekolah. Namun, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, apakah peserta didik sudah direalisasikan? Oke, next. Grafik keempat yaitu tentang efek sampah.
C1 itu melambangkan peserta didik tidak nyaman dengan tumpukan sampah di lingkungan sekolah. C2 itu melambangkan peserta didik merasa senang dengan bau akibat tumpukan sampah di jalan. C3, peserta didik merasa membuang sampah sembarangan itu tidak berbahaya. C4, peserta didik tidak paham membuang sampah sembarangan membuat lingkungan tidak elok dipandang. C5, peserta didik paham membuang sampah sembarangan membuat selokan mempat. Dari hasil grafik ini, kita dapat mengetahui bahwa peserta didik tidak nyaman dengan adanya tumpukan sampah, bau yang tidak sedap akibat tumpukan sampah, pembuangan sampah secara sembarangan yang dapat mengakibatkan lingkungan tidak elok dipandang. Di kantin sekolah sudah tersedia tong sampah 3R. Peserta didik setelah makan siang membuang sampah pada tong sampah yang tersedia. Peserta didik akan terganggu jika sampah dibuang sembarangan, sehingga mengakibatkan bau yang tidak enak, dapat mengganggu kesehatan dan mengganggu aktivitas dalam sehari-hari. Di sekolah, peserta didik sudah diajarkan bagaimana bahayanya membuang sampah sembarangan yang bisa menimbulkan bencana alam dan penyakit bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, terima kasih Dini. Dari analisis data tadi, kami menyimpulkan beberapa diskusi jurnal. Yang pertama, masih sering peserta didik membiarkan sampah berserakan di ruang kelas atau lingkungan sekolah. Artinya di sini kesadaran secara praktikalnya itu belum tumbuh. Akan tetapi 60% peserta didik tidak lagi menggunakan bahan plastik dan sejenisnya. Itu karena beberapa regulasi sekolah yang telah dijelaskan oleh rekan saya Dini tadi, dan sebanyak 70% peserta didik sangat antusias dengan informasi mengenai daur ulang sampah. Jadi secara teoritikal tuh mereka sangat antusias ingin mengetahui informasi tentang daur ulang sampah, mengetahui. Oke? Lalu diskusi selanjutnya itu sekitar 75% peserta didik mengetahui efek negatif yang ditimbulkan dari sampah. Jadi peserta didik 75% ini tahu bahwa sampah itu dapat menyebabkan banjir, bau tidak sedap, hingga menimbulkan penyakit. Lalu dari keempat indikator ini, kita bisa lihat bahwasanya secara teori peserta didik sangat mantap. Mereka sangat tahu kesadaran lingkungan secara teoritikal, namun secara praktikal belum terlihat. Oke, research gap atau kesenjangan penelitian terkait yang kami gunakan itu adalah penelitian serupa yang berjudul Subjective Well-being pada remaja ditinjau dari kesadaran lingkungannya, yang mana jurnal ini diterbitkan oleh Here dan Priyanto tahun 2014 dengan subjek penelitian yang sama, yaitu peserta didik kelas 10 di SMK Negeri 7 Semarang sebanyak 130 siswa, dan tadi penelitian di SMK Maitreya sebanyak 148 siswa. Jika kita lihat pertentangan kesenjangan penelitian itu terlihat di sini. Di SMK Negeri 7 Semarang, peserta didiknya secara teoritikal dan praktikal itu sangat tahu akan kesadaran lingkungan. Akan tetapi pada saat di SMK Maitreya Wira Batam, mereka hanya tahu secara teoritikal namun secara praktikal belum ada. Itulah yang menjadi kesenjangan penelitian di sini. Alasan-alasan ini didukung karena tidak minatnya peserta didik di SMK Maitreya Wira Batam pada aktivitas cinta alam dan lingkungan. Ini sangat terbalik ya, kalau di SMK Negeri 7 malah mereka peserta didiknya sangat meminati yang namanya aktivitas cinta alam dan lingkungan. Lalu karenanya banyaknya petugas kebersihan yang membuat peserta didik di SMK Maitreya Wira Batam berpikiran bahwa sampah ini akan dibersihkan oleh petugas kebersihan. Jadi kesadaran lingkungan mereka menurun. Kalau di SMK Negeri 7 Semarang itu bukan berarti petugas kebersihannya tidak membersihkan, tetap membersihkan, akan tetapi antusias dari siswanya sendiri juga ada terhadap kesadaran lingkungan ini. Itu saja diskusinya. Lalu saya lanjutkan ke kesimpulan. Dari beberapa topik yang kami jelaskan tadi, dari latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, dan sampai ke kesimpulan ini, kami merumuskan bahwasanya kesimpulannya adalah
peserta didik SMK Matriwira Batam secara teoritikal sudah mantap terhadap kesadaran lingkungan, akan tetapi sangat buruk dalam praktikalnya. Ini bisa kita lihat karena masih ditemukannya sampah-sampah di kolong meja, koridor sekolah, dan juga hall sekolah. Tapi dari sisi lain, kesadaran yang tinggi terhadap teoritis tentang penggunaan plastik, efek buang sampah, dan juga kesadaran daur ulang itu mereka teorinya sudah mantap. Cuman belum terlihat atau masih kurangnya praktik dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga kesadaran lingkungan secara praktikalnya menurun. Solusi yang kami tawarkan, sekolah haruslah melakukan pembinaan kepada peserta didik agar kesadaran lingkungan secara praktikal dapat tumbuh, agar terciptanya lingkungan secara yang asri dan sekolah. Ini menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah agar terciptanya lingkungan sekolah yang asri dan hijau. Jika lingkungan asri dan hijau terwujud, proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih kondusif dan elok dipandang. Oke, teman-teman, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya warga sekolah di SMK Matriwira Batam, agar terciptanya lingkungan yang asri dan Matriwira yang lebih baik lagi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.